Kali ini kita akan membahas penggunaan GeoGebra pada materi luas permukaan kubus dan volume kubus. Langkah pertama yaitu adalah kita membuat dulu luncurannya, lalu kita berikan nama dia sisi, minimalnya itu kita buat minimumnya itu kita buat 0, maksimumnya 10, dan kenaikannya 1, lalu klik OK. Lalu kita buat luncuran lagi, berikan namanya sisi, isi seperti sebelumnya, minimumnya isi 0, maksimumnya isi 10, dan kenaikannya isi 1. Klik OK. Oke, selanjutnya adalah membuat titik pilih ruas garis dengan panjang tetap. Taruh pada titik 0, kita beri nama sisi. Setelah itu ada 2 titik. Lalu titik ketiga dan keempat, kita membutuhkan bantuan lingkaran. Kita klik lingkaran dengan pusat dan jari-jari, klik titik A, beri nama sisi. Selanjutnya, kita membutuhkan kembali bantuan garis dengan pilihan garis tegak lurus. Klik pada garis antara A ke B. Klik pada garis A menuju B. Lalu kita pilih garis tegak lurus lagi. Maka setelah itu sudah ada 3 titik. Oke, kita letakkan saja. Dan untuk titik terakhir, kita gunakan perpotongan 2 objek. Jadi kita klik di samping C, potongan garis A dan B. Potongan 2 objek, klik dulu, kita klik ulang, kita klik di samping C, maka potongannya garis A dan B, di dekat garis A dan antara garis A dan B, maka sudah ada 4 titik.
agar lebih happy, kita harus hilangkan bantuannya yang kita gunakan tadi dengan cara kita klik kanan dan hapus tampilan objek. Oke, kita hapus garis-garisnya. Hapus semua garisnya dengan cara mengklik hapus tampilan objek. Oke, kita hapus semua dulu. Lalu, setelah itu, setelah tampilan objek bantuan tadi garis kita hapus, setelah itu kita gabungkan 4 titik ini dengan mengklik polygon, lalu kita tarik dari A ke B, lalu setelah itu dari B ke D, dari D ke C, dan dari C. Oke, kita ulang. Kita tarik dulu dari A ke B. Kita tarik dari A. Kita tarik. Tekan ulang poligonnya. Lalu kita klik dari A ke B. Setelah itu B ke D, D ke C, dan C ke A. Maka setelah itu sudah terbentuk 4 titik dan garis. Jadi karena kita ingin membuat kubus, maka slidernya bisa kita geser dua-duanya. Slidernya kita geser dua-duanya ke angka 3. Selanjutnya kita akan membuat bentuk kubus dengan menggunakan 3D. Kita akan membuat bentuk kubus dengan menggunakan 3D. Kita klik titik 3 pojok kanan, lalu kita klik 3D grafiknya. Nah, lalu dia akan muncul secara otomatis 3D grafiknya. Lalu kita buat luncuran lagi dengan nama tinggi, minimumnya 0, maksimumnya 10. Oke, kalau ada error kita bisa klik aja. Maksimumnya 10 dan kenaikannya 1. Lalu diletakkan. Oke, yang di atas itu kita isi tinggi tadi. Setelah itu klik OK, lalu diletakkan. Oke, kita buat lalu diletakkan sejajar dengan angka 6. Nah, setelah itu lalu kita klik kita trik 3D-nya. Kita trik 3D-nya tadi. Kita pilih ke prisma atau silinder, paksa ke prisma atau silinder. Kita klik kembali pada 3D-nya, maka akan muncul dan kita akan beri nama tinggi. Oke, setelah itu kita pindah dulu hasilnya. Oke, setelah itu sudah bisa digerakkan ya teman-teman, bisa digerakkan bentuk kubusnya.
Setelah itu kita lanjut, selanjutnya adalah mengetahui jaring-jaring. Kita bisa menggunakan, untuk mengetahui jaring-jaring kita bisa menggunakan net. Setelah itu klik lagi pada 3D-nya. Klik lagi pada 3D-nya. Nah, klik pada 3D-nya. Oke, kita pencet ulang ya. Kita klik ulang netnya. Setelah itu kita klik pada 3D-nya. Kita klik dulu pada 3D-nya. Nah, maka akan muncul jaring-jaring kubus seperti ini, sehingga memudahkan siswa untuk memahami kubus lebih lanjut. Baik, setelah muncul, lalu pada garis lurus urutan keempat kita geser aja, maka dia akan membuka dan menutup. Setelah itu, untuk langkah selanjutnya kita akan mencari luas permukaan dan volumenya, itu bisa diklik input di kiri bawah. Kita tuliskan aja luas permukaan kubus 6 kali sisi. Oke, setelah itu volume permukaan kubus yaitu sisi kali sisi. Kita buat seperti itu. Oke, setelah semua dimasukkan, maka jika ada beberapa kesalahan kita perbaikin ya teman-teman. Contohnya kayak 6 dikali, harus tepat 6 dikali sisi. Lalu untuk volumenya sisi kali sisi. Maka sudah jadi hasil GeoGebra mencari luas permukaan kubus dan volume kubus.